Pemirsa, Badan Pengawas Obat dan Makanan kembali mengumumkan 4 obat sirop yang mengandung etilon glikol dan dietilon glikol melebihi ambang batas. 4 obat sirop itu diproduksi oleh 2 perusahaan yang melanggar ketentuan cara pembuatan obat yang baik. Badan Pengawas Obat dan Makanan memerintahkan kepada 2 perusahaan yang memproduksi obat sirup tercemar etilen glikol dan dietilen glikol agar menariknya dari pasar. Menurut Kepala BPOM Penny Kalukito, penarikan obat dari pasar adalah tanggung jawab produsen namun tetap akan diawasi oleh BPOM. 4 obat yang harus segera ditarik dari pasaran adalah Citomol, Citoprim, Samkodril, dan Samkonal. Setiap kita temui satu batch yang tidak memenuhi persyaratan, kita melakukan lagi penelusuran di industri farmasi yang sebelumnya yang telah diumumkan, kan ada industri farmasi sebelumnya dengan batch tertentu yang tidak memenuhi syarat. Kemudian kita lakukan penelusuran terhadap pemasoknya. Didapatkan informasi bahwa batch pelarut dimaksud juga digunakan di beberapa industri farmasi yang lain. Selanjutnya dilakukan segera proses sampling dan ujian bahan baku pelarut dan produksi jadi dari industri farmasi yang menggunakannya, yaitu ada 2 industri farmasi yang sudah kita dapatkan cukup bukti, PT Samko Pharma dan PT Cibros Pharma. Berdasarkan hasil pengujian terhadap bahan baku dan produk jadi PT Cibros Pharma dan PT Samko Pharma, cemaran EG dan DEG-nya dalam bahan baku pelarut tersebut tidak memenuhi persyaratan dan dalam produk jadi bahkan melebihi ambang batas aman. Hingga saat ini sudah ada 5 perusahaan yang diberi sanksi lantaran obat produk mereka tercemar etilen glikol dan dietilen glikol. Cemaran obat ini menjadi penyebab ratusan anak di seluruh Indonesia menderita gagal ginjal akut yang merebak sejak Agustus 2022. Pemirsa, Partai Perindo menggelar peringatan Hari Ulang Tahun ke-8 sebagai pengingat eksistensi partai yang sampai saat ini terus berjuang demi Indonesia sejahtera. Dengan menggandeng tokoh-tokoh dan kader-kader hebat, Partai Perindo semakin yakin dengan tekad kuat untuk menjadi partai besar di 2024. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam sambutannya di acara HUT Partai Perindo ke-8 di Jakarta menyatakan Partai Perindo akan menjadi partai besar di Indonesia. Hal itu tak lepas dari keberhasilan Partai Perindo dalam merekrut tokoh, kader, dan insan yang hebat untuk bergabung dan berjuang demi Indonesia sejahtera. Ketua hariannya Tuan Guru Bajang. Beliau ini gerbongnya panjang banget. Saya kaget lagi di depan tadi ada Bapak Mahyudin. Nah ini gerbongnya sudah panjang banget. Nah ini kalau yang masuk ke Perindo dengan gerbong panjang-panjang seperti ini, nggak tahu nanti survei yang kedua nanti akan dapat berapa. Siapapun, apapun latar belakangnya, etnisnya, golongannya, agamanya, profesinya, sepanjang bersama-sama dengan partai dan memahami proses perjuangan partai, kita ajak untuk bergabung dengan Partai Perindo. Menghadapi pertarungan politik pada pemilu 2024 mendatang, Partai Perindo tengah bersiap menciptakan kader dan pengurus yang militan untuk menjadi garda terdepan menuju pemenangan. Partai itu kerja kolektif intinya, jadi semua bekerja dimanapun posisinya. Tidak ada yang paling penting, semuanya penting. Saya yakin dan percaya elektabilitas Perindo dari waktu ke waktu akan naik dan pada gilirannya 2024 kita bisa menang di persentase 2 digit, artinya di atas 10%. Hari ulang tahun Partai Perindo ke-8 juga turut dihadiri oleh Liliana Tanusudibjo, Ketua Umum Partai Perindo, dan Angelina Tanusudibjo, Wakil Ketua Umum Partai Perindo, beserta pimpinan Partai Perindo dari seluruh wilayah di tanah air. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah diminta mengkaji ulang kebijakan mematikan siaran televisi analog atau analog switch off. Kebijakan itu dinilai sangat merugikan masyarakat luas yang belum dapat mengakses siaran TV digital lantaran berbagai macam kendala yang dialami.
Kebijakan pemerintah melakukan analog switch off menyebabkan sebagian masyarakat yang masih menggunakan TV analog kehilangan haknya untuk mendapatkan hiburan dan informasi dari layar TV. Hal ini terjadi karena set-top box bantuan untuk masyarakat tidak terdistribusikan dengan baik. Akibatnya masyarakat kesulitan mengakses salah satu media penyampaian informasi. Pemerintah harus berpikir ulang, nggak usahlah kita merasa negara yang kuper gitu, merasa negara yang tidak menerapkan teknologi atau malu terhadap negara-negara lain yang sudah duluan menerapkan siaran televisi digital gitu. Kalau menurut saya negara kita harus lebih malu kalau tidak bisa memberikan informasi yang rata kepada masyarakatnya. Kebijakan analog switch off membuat sebagian masyarakat mengalami kendala untuk memperoleh akses siaran digital. Untuk itu pemerintah harus memastikan masyarakat marginal ini tetap bisa menonton siaran televisi di tengah kemajuan teknologi digital. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Perwakilan siswa sekolah dasar di Jabodetabek merayakan peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia di Komplek Gelora Bung Karno, Jakarta. Tidak hanya siswa sekolah, Hari Cuci Tangan Sedunia juga dihadiri pemain dan pelatih tim nasional sepak bola Indonesia. Perwakilan siswa sekolah dasar dari berbagai sekolah di Jabodetabek mengikuti latihan bersama di lapangan sepak bola Senayan, Jakarta. Latihan ini dipandu pemain dan pelatih timnas Indonesia. Latihan dan coaching klinik ini bagian dari peringatan Hari Cuci Tangan Sedunia yang diselenggarakan Lifebuoy. Kegiatan ini sekaligus menggalakkan gerakan CTPS atau cuci tangan pakai sabun. Saya di Timnas U16 juga udah melakukan itu dari tahun 2020 ya. Saat zaman Marcelino dan saat zaman Kakak sekarang. Kita setelah latihan atau saat sesi latihan itu selalu saat break kita cuci tangan dan sebelum makan dan cuci tangan. Jadi mereka menjadi kebiasaan, menjadi habit ya. Dengan gerakan CTPS ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya mencuci tangan menggunakan sabun untuk menghindari dari berbagai penyakit. Tujuan dari Lifebuoy yaitu kita ingin menjadi sahabat keluarga untuk buat anak itu nggak gampang jatuh sakit dan melindungi dari kuman ya, seperti brand benefitnya gitu ya. Jadi kita melakukan manifestasi dari purpose itu dengan melakukan edukasi cuci tangan terhadap anak-anak tapi dengan cara yang menyenangkan. Melalui kegiatan ini, para siswa bisa menyebarluaskan pentingnya mencuci tangan dengan sabun kepada keluarga dan orang terdekat mereka. Dari Jakarta, Muharlin Ahmad, iNews melaporkan. Jadi kita nggak hanya mengambil sumbernya dari sisi ingetnya. Seorang pria melempar telur kepada Raja Charles III dan Permaisuri Camilla. Informasinya di iNews Malam, usai jeda.